Salam, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Kami akan menjelaskan materi tentang pendapatan lain daerah. Di sini ada 5 topik. Yang pertama itu hibah tidak mengikat, yang kedua dana darurat, yang ketiga dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten atau kota, yang keempat dana penyesuaian, dan yang kelima itu otonomi khusus. Perkenalkan, nama saya Arni Priska Sikoli. Dan saya sendiri Maria Flaviana Mau. Dan saya sendiri Tobias Haga. Dan saya sendiri Natalia Tuan. Saya memberikan kesempatan kepada teman saya untuk menjelaskan hibah tidak mengikat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang hibah tidak mengikat. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, badan lembaga internasional pemerintah, badan lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Hibah yang diberikan kepada daerah adalah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah dan daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan dikelompokkan sebagai salah satu komponen lain-lain. Pendapatan dalam APBD, penerimaan ini bersifat tidak mengikat karena tidak harus dibayar kembali oleh daerah. Sumber hibah. Hibah kepada pemerintah daerah dapat bersumber dari yang pertama itu pemerintah, yang kedua itu pemerintah daerah, yang ketiga itu badan atau lembaga atau organisasi swasta dalam negeri, dan yang keempat itu kelompok masyarakat atau perseorangan dalam negeri. Hibah dari pemerintahan dapat bersumber dari yang pertama itu pendapatan APBN, yang kedua itu pinjaman luar negeri, dan yang terakhir hibah luar negeri. Yang ketiga itu kriteria pemberian hibah. Kriteria pemberian hibah dapat digolongkan berdasarkan sumber sebagai berikut. Hibah yang bersumber dari pendapatan APBN diberikan kepada pemerintah daerah dengan kriteria sebagai berikut. Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan pemerintah daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintah daerah, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah, dan atau untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang berskala nasional atau internasional. Yang keempat itu pengelolaan hibah oleh negara. Penerimaan hibah oleh pemerintah daerah dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang pemerintah daerah, menjaga agar penggunaan dana hibah sesuai dengan maksud, tujuan, dan ketentuan yang dipersyaratkan untuk menghindari pengeluaran yang ineligible. Kepala daerah atau kuasanya melakukan pembayaran selambatnya 2 hari kerja setelah diterimanya dana di rekening tersendiri yang bersifat khusus sebagai bagian dari RKUD. Dalam hal penyaluran hibah, tahap terakhir telah dilakukan. Kepala daerah atau kuasanya menyampaikan laporan penggunaan hibah dan dokumen yang terkait selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah pemindahan buku hibah dari RKUN atau rekening khusus ke rekening. Yang kelima itu pencatatan hibah. Penerimaan hibah oleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok lain-lain pendapatan yang sah pada APBD. Penerimaan hibah berupa barang dan atau jasa yang dicatat berdasarkan harga memperoleh atau taksiran nilai wajar barang dan atau jasa tersebut. Penerimaan hibah berupa barang dan atau jasa selain dicatat sebagai pendapatan hibah dan kelompok lain-lain. Pendapatan yang sah yang pada saat yang sama dicatat sebagai belanja dengan nilai yang sama. Barang yang diterima di hibah diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah pada saat diterima. Yang keenam, dana darurat. Dana darurat. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai dana darurat. Dana darurat itu sendiri adalah dana yang dipersiapkan untuk keadaan darurat. Misalnya sebagai antisipasi saat terkena musibah, PHK,
jatuh sakit, bangkrut, dan hal lainnya yang cukup membebani pengeluaran. Dana ini harus diprioritaskan agar kebutuhan hidup dapat tetap terpenuhi dan mampu bertahan manakala terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Dana ini wajib dimiliki setiap orang, baik yang masih berstatus lajang maupun yang sudah berkeluarga. Perlu diingat, dana ini hanya digunakan saat keadaan mendesak dan di luar dari pos pengeluaran serta tabungan. Yang berikut, pentingnya dana darurat. Dana darurat, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sadar akan pentingnya memiliki dana darurat. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Salah satunya yaitu minimnya literasi keuangan. Berikut alasan mengapa memiliki dana ini sangatlah penting. Yang pertama, sebagai dana cadangan saat terkena PHK, biaya berobat saat jatuh sakit mendadak, sebagai biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari saat kondisi krisis, sebagai dana perbaikan aset pribadi. Tips mempersiapkan dana darurat. Yang pertama, taruh di rekening yang berbeda. Yang kedua, hitung besaran dana yang perlu dipersiapkan. Yang ketiga, konsisten menabung. Dan yang keempat, mencari penghasilan tambahan. Yang berikut itu dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten atau kota. Yang pertama, pengertian. Dana hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah, dana bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan. Yang kedua itu penggunaan. Dalam penggunaannya, dana bagi hasil pajak memiliki sifat block grant, artinya pada penggunaannya diberikan untuk setiap daerah yang memiliki kebutuhan masing-masing. Yang berikut, khusus pada DBH CHT, pengalokasian sedikitnya 50% dari dana DBH wajib dilakukan setiap daerah. Penggunaan alokasi itu digunakan sebagai pendanaan program atau kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Yang berikut itu sumber dana bagi hasil pajak. Yang pertama, sumber dari dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan ini yaitu penerimaan PBB yang sudah diterima pemerintah pusat. Artinya penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan. PBB B2 dikecualikan dalam hal ini karena pengelolaannya oleh daerah. Yang kedua itu sumber dana bagi hasil PPH ini yaitu dana dari penerimaan PPH, pengelolaannya dilakukan pemerintah pusat lewat Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan PPH itu mencakup PPH pasal 21, PPH pasal 25 dan pasal 29. Sumber dari DBH CHT yaitu transfer dari pusat yang mengalokasikan ke provinsi penghasil cukai, provinsi penghasil tembakau. Dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan DBH PBB. Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah dan 90% untuk daerah. Yang kedua, DBH PBB untuk daerah sebesar 90% dibagi dengan rincian sebagai berikut. 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan, 64,8% untuk kabupaten atau kota yang bersangkutan, dan 9% untuk biaya-biaya pemungutan. Yang ketiga itu bagian pemerintah sebesar 10% pada poin nomor 1 dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Yang keempat, alokasi untuk kabupaten dan kota dari bagian pemerintah sebesar 10% dibagi dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, 6,5% dibagi secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota. Yang kedua, 3,5% dibagi sebagai insentif kepada kabupaten dan kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. Dana penyesuaian. Dana penyesuaian dan otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah dan membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu pemerintahan dan DPR sesuai dengan peraturan perundangan.
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya adalah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Otonomi khusus. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, tetap sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah tertentu dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Beberapa daerah tertentu yang diberikan otonomi khusus yaitu yang pertama Papua. Otonomi khusus Provinsi Papua diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, terdiri dari 79 pasal yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008. Keputusan penyatuan Papua menjadi bagian dari NKRI merupakan salah satu tujuan NKRI. Yang kedua Aceh. Setelah otonomi khusus diberikan kepada Aceh, nama daerahnya berubah menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Otonomi khusus memberikan kebebasan Aceh dalam mengurus sistem pengadilan dan pendidikannya sendiri. Yang ketiga, Yogyakarta. Otonomi khusus yang diterima oleh Yogyakarta bukan seutuhnya berupa otsus seperti Aceh, Papua, hanya saja dalam konteks Yogyakarta adalah sebuah keistimewaan karena Yogyakarta secara sepihak menyatakan kemerdekaan serta kedaulatannya dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Adapun dana otonomi khusus tersebut adalah dialokasikan untuk bidang-bidang kesejahteraan masyarakat yang meliputi yang pertama bidang pendidikan, yang kedua kesehatan dan perbaikan gizi, dan yang ketiga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demikian penjelasan dari kami. Salam, selamat siang. Salam, selamat siang.